Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang kisah teladan Wali Songo. Wali Songo artinya wali 9 yang hidup di Indonesia. Dulu para wali itu, terutama sesepuh para wali, mereka datang dari luar negeri ya. Mereka datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Nah, salah satunya adalah di sini. Nah, itu Wali Songo ya. Mereka sangat berjasa dalam berdakwah atau menyebarkan agama Islam di Indonesia. Berkat mereka lah kita juga jadi beragama Islam. Alhamdulillah. Baiklah. Siapa sih? Apa sih yang dimaksud dari wali itu? Wali artinya kekasih Allah. Waliullah, ini kekasih Allah. Nah, Al-Quran menjelaskan Allah inna awliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Itu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Yang berisik. Berisik. Jadi para wali Allah itu tidak merasa takut ya, tidak merasa takut kurang duit ya, tidak merasa takut dihina orang, tidak merasa takut kehilangan dan sebagainya ya. Mereka bebas hidupnya. Jangan ngobrol. Ini langganan ngobrol Bu. Kalau Bapak ngomong ngobrol Bu. Ya, jangan ngobrol. Dan mereka juga tidak bersedih hati. Kalau kita mah banyak ya, banyak dimarahin aja sedihnya minta ampun, diomelin sama orang tua sedih, ya baru ditegur saja banyak kita ibunya. Ketinggalan sendal aja sedih. Banyak. Jadi kenapa mereka seperti itu? Jadi karena mereka itu beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, untuk menjadi seperti itu keimanan dan ketakwaannya itu ya harus benar, harus belajar ya. Jadi tidak semua sampai ke situ. Jadi senantiasa belajar. Contoh kita beriman, setelah itu kita mengamalkan amalan-amalan soleh, ibadah, sholat, zakat dan sebagainya, berbakti kepada orang tua, dan senantiasa belajar. Belajar apa? Belajar yang kita kerjakan. Kita sholat sambil belajar juga ilmu sholatnya, ya. Ngaji juga sambil belajar ngajinya ya. Jangan asal, kalau asal aja asal sholat, asal tidak tahu ilmunya ya itu tidak sampai ya, tidak sampai. Jadi itulah pentingnya belajar. Itulah pentingnya kita kenapa harus diwajibkan belajar dari bayi sampai masuk ke liang lahat ya. Kita diwajibkan belajar dari ketika lahir sampai masuk liang kubur. Wajib. Kenapa? Karena segala sesuatu apapun kalau tidak tahu ilmunya tidak akan sampai ya. Bukan hanya ibadah saja, bukan hanya mendekatkan diri aja kepada Allah. Itu udah jelas. Kalau kita pengen mendekatkan diri kepada Allah, pengen seperti para waliullah, kita juga harus tahu ilmu. Jangan jauh-jauh ya.
Jangan jauh-jauh kita, misalnya gini, contoh kecil saja, kita mau masak nasi tapi tidak tahu dan tidak punya alatnya, jadi nggak bakalan jadi ya. Kita pengen bikin bubur ayam misalnya, kita tidak tahu ilmunya, caranya tidak tahu, bisa nggak? Nggak bisa. Kita mau bikin rendang, nggak bisa ya, harus tahu ilmu dan juga dikerja dua-duanya. Pertama tahu ilmunya, yang kedua dikerja. Begitu juga ibadah, begitu juga belajar, begitu juga sholat. Harus tahu ilmunya dan juga dikerjakan. Paham ya? Agar ketakwaan kita kalau ketakwaan kita sudah meningkat, maka hati kita akan senantiasa tenang, tentram seperti para wali Allah. Senantiasa hidupnya tidak merasa sedih, tidak merasa takut, kan senang ya, tidak takut dan juga tidak sedih, dan senantiasa beramal baik dan bergembira. Seperti itu ya, senang. Apalagi ini, itu aja mungkin ya penjelasan Bapak. Tugasnya tulis ini Allah inna auliya Allah ini di halaman 107 sama artinya ya. Tulis sekarang, kalau nggak keburu dilanjut di rumah dan diupload di kelas. Kalau nggak diupload di Classroom, dinilai sama Bapak pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.